Kita ke informasi pertama MG Listeners, KTT G20 di Bali menjadi penting bagi Indonesia karena selain sebagai panggung utama dalam politik dan ekonomi global, juga menjadi bersejarah karena kali pertama negara berkembang menjadi tuan rumah. Apa yang bisa kita harapkan dari KTT G20, negara ekonomi terbesar di dunia ini? Untuk membahasnya, saya sudah terhubung dengan Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani, juga sebagai pengamat hubungan internasional, Profesor Hikmahanto Juwana melalui sambungan telepon. Selamat pagi, Prof. Hikmahanto. Selamat pagi, Mas Jadun Sambo. Iya, terima kasih Prof setelah bergabung bersama kami di MG Radio. Prof, kita membahas ini tanggal 15 dan 16 merupakan puncak dari rangkaian G20 dan dilaksanakan di Bali. Apa sebenarnya arti konferensi tingkat tinggi G20 bagi dunia dan seberapa besar peran Indonesia sebenarnya? Ya, jadi pertemuan ini adalah pertemuan dengan mandat pertumbuhan perekonomian dunia. Jadi idenya adalah bagaimana negara-negara ini membahas terobosan-terobosan yang mungkin bisa dilakukan agar perekonomian dunia itu tidak datar-datar saja, tetapi tumbuh. Nah, ini awalnya adalah pertemuan antara negara-negara maju. Tetapi kemudian dibuka kesempatan bagi negara-negara yang punya banyak pasarnya, lalu kemudian negara berkembang, karena mereka juga harus didengar. Nah, disinilah kemudian Indonesia menjadi salah satu anggota dan kita berperan aktif dan sekarang berdasarkan sebenarnya abjad dari negara kita menjadi tuan rumah. Sebenarnya seharusnya tahun ini adalah India, tetapi 2 pertemuan yang lalu Indonesia meminta agar kita bertukar dengan India. Jadi Indonesia sekarang dan kemudian yang berikutnya nanti akan diserah terimakan oleh Bapak Presiden ke Presiden India. Baik. Perdana Menteri, kepala negara atau kepala pemerintahan India. Saya belum tahu persis apakah presiden atau perdana menterinya. Baik, Prof. Hikmahanto, kalau kita berbicara tadi soal terobosan-terobosan, kemudian atau isu-isu prioritas, sebenarnya isu apa yang paling mendesak atau urgensinya tinggi untuk dibahas dalam KTT G20 ini? Sebenarnya ini yang sudah diusulkan oleh Indonesia ya, bahwa ada 3 isu utama. Pertama adalah arsitektur kesehatan, karena kita baru saja selesai dari pandemi COVID-19. Bahkan pada waktu Indonesia menerima mandat sebagai ketua, pada waktu itu COVID masih cukup tinggi. Dan Indonesia mengupayakan bagaimana dunia bisa mendapatkan vaksin dan lain sebagainya. Kedua adalah mengenai masalah transisi energi. Karena Indonesia kita ingin menyampaikan bahwa sebenarnya energi fosil harusnya sudah kita alihkan menjadi energi yang berbahan listrik. Oleh karena itu, di dalam KTT G20 di Bali ini, mobil-mobil kepala negara, kepala pemerintahan, bahkan mobil-mobil transport, bus, dan lain sebagainya menggunakan listrik untuk menunjukkan bahwa komitmen kita terhadap perubahan energi yang akan dikonsumsi oleh masyarakat. Bagi kita sangat terdampak, karena dengan fosil ini yang mahal, minyak gitu ya, lalu kemudian kita harus mensubsidi sangat besar kepada rakyat. Dan yang ketiga adalah mengenai masalah digitalisasi terhadap perekonomian, terutama untuk UMKM, bagaimana memanfaatkan digitalisasi ini, tetapi juga di sisi lain pemerintah tidak akan kehilangan potensi pendapatan, karena dengan sekarang masyarakat kita bisa langsung ke penjual dari luar negeri untuk membeli barang dan sebagainya, terkadang mereka tidak membayar pajak, tidak membayar biaya masuk dan lain sebagainya. Jadi ini juga harus menjadi pembahasan. 3 tema ini sudah diusung oleh Indonesia, lalu Indonesia juga mengatakan bahwa kalau kita mau recover, kita mau pulih ekonomi, maka pemulihan itu harus ada kebersamaan. Gotong royong. Jadi prinsip gotong royong yang dikenal dalam masyarakat Indonesia ingin diviralkan kepada dunia, bahwa dengan gotong royong maka kita akan bisa pulih bersama. Recover together. Dan kita ingin recovernya itu, pulihnya itu stronger. Recover stronger. Jadi ini harus bersama-sama untuk kita bisa mencapai pertumbuhan perekonomian dunia yang sangat luar biasa, yang sangat dahsyat. Kira-kira seperti itu. Baik, ada 3 isu besar kemudian yang dibahas, mulai dari transformasi digital, transisi energi, dan sampai juga arsitektur kesehatan secara global. Nah, ada isu lain juga sebenarnya yang kemudian menjadi sorotan, yaitu terjadinya invasi Rusia ke Ukraina yang juga sampai dengan saat ini
banyak masyarakat dunia menuntut agar KTT ini nantinya bisa menghasilkan perdamaian antara kedua negara. Tanggapannya Prof. Hikmahanto? Pertama, tadi pernyataan Mas Sambo bahwa ada invasi, itu harus saya koreksi. Karena tentu Rusia tidak mau dianggap sebagai negara yang menginvasi Ukraina. Ya. Kalau perspektif Amerika Serikat, ya. Perspektif Ukraina, ya. Tetapi ingat, Indonesia kita menjalankan politik luar negeri bebas aktif. Dari sisi Amerika, mereka menganggap ada invasi. Dari sisi Rusia, mereka menganggap bahwa ini adalah pertahanan mereka. Karena kalau misalnya Ukraina masuk ke NATO, maka dia akan menghadapi musuh, yaitu NATO, di hadapan mereka. Oleh karena itu, daripada mereka akan menghadapi musuh itu, ya diserang dulu. Jadi, mereka menggunakan hak untuk mempertahankan diri. Tapi lepas dari itu, memang masalah Ukraina, perang di Ukraina ini memberikan semacam warna yang kurang positif bagi apa yang menjadi pembahasan selama 1 tahun ini dan akan dideklarasikan nanti besok. Kenapa? Karena kita tahu kalau misalnya kita bicara pertumbuhan perekonomian dunia, mana mungkin kalau misalnya perang besar, ini kan perang sebenarnya besar, karena apa? Memang terjadinya di Ukraina, itu battlefield-nya aja, itu medan perangnya. Tetapi yang berperang ini negara-negara besar, yaitu Amerika Serikat dengan Rusia. Ya, Amerika Serikat dengan NATO-nya, Rusia berhadapan dengan Amerika Serikat. Nah, oleh karena itu, ini yang diupayakan oleh Bapak Presiden, bahwa kita harus menyelesaikan masalah perang ini, agar apa? Semua agenda yang dibahas di dalam 1 tahun presidensi Indonesia ini bisa berjalan. Ya, oleh karena itu Bapak Presiden sudah pergi ke Jerman, bertemu dengan kepala negara, kepala pemerintahan G7, lalu kemudian secara khusus mengundang Presiden Zelensky, bahkan beliau datang ke Ukraina dan menyampaikan undangan tersebut. Kemudian juga beliau datang ke Rusia untuk bertemu dengan Presiden Putin dan secara khusus meminta supaya Presiden Putin hadir. Dan ini sudah dilakukan juga, saya yakin, oleh Kementerian Luar Negeri kita. Harapannya apa? Harapannya akan ada pertemuan bilateral antara Amerika Serikat dengan Rusia. Sama seperti nanti akan ada pertemuan bilateral antara Amerika Serikat dengan Cina. Karena apa? Kita tahu Amerika Serikat dan Cina, mereka berkompetisi. Ya, bahkan kompetisinya itu kalau tidak hati-hati, mereka akan menggunakan kekerasan, menggunakan senjata. Nah, dengan adanya pertemuan bilateral, itu akan diredam, akan bisa meredam. Nah, seandainya Presiden Putin itu hadir di Bali, tentu harapan dunia adalah Presiden Putin dengan Presiden Joe Biden akan duduk bersama dan berbicara. Namun, ya kita tahu, kalau kita bicara soal perang kayak begini, ego dari negara-negara, ego dari kepala-kepala pemerintahan ini muncul. Amerika Serikat, ketika dia katakan dia mau datang, lalu ditanya apakah akan bertemu dengan Presiden Putin, dia bilang buat apa? Ya kan? Kecuali mungkin dari sana yang minta saya. Jadi seolah-olah itu ego, kita nggak mau disalahkan. Ya, Presiden Putin mungkin mendengar kayak begitu, mungkin dia bilang, ya sudah sekalian aja saya nggak datang. Nah, ini yang kemudian kita sayangkan, karena apa? Perang akan terus berlanjut, perang tidak akan berakhir, dan bagaimana mungkin pertumbuhan perekonomian dunia itu akan tumbuh. Justru yang kita akan hadapi kalau tidak ada perdamaian adalah krisis krisis ekonomi, ya, energi itu akan muncul. Inggris sudah mengalaminya, padahal dia negara besar. Belum lagi juga krisis pangan, ya, karena gandum yang dari Ukraina mungkin tidak bisa disalurkan ke negara-negara berkembang, ya. Pasok pangan ini sangat-sangat penting. Dan kemudian satu lagi, perang dunia ketiga sudah ada di ambang pintu. Ini yang kita khawatirkan, ya. Dan saya merasa bahwa sebenarnya tidak ada forum di mana kepala negara, kepala pemerintahan itu akan bisa bertemu, terutama negara-negara yang berkonflik. Inilah satu-satunya di Bali ini. Tapi dengan sangat menyesal, ya, kita semua mengatakan bahwa ini tidak dimanfaatkan oleh dua negara yang bertikai, dan kemudian ya tentu dunia menyayangkan, ya. Jadi sebenarnya Indonesia sudah melakukan banyak hal dan itu sudah diapresiasi, tetapi kalau seperti ini jadinya, ya tentu kita tidak bisa disalahkan, karena kita sudah melakukan upaya-upaya yang bisa kita lakukan, dan dunia itu tahu, dan dunia tentu hanya menyayangkan sikap dari dua kepala pemerintahan dan kepala negara ini.
Ya, kita hanya bisa berharap bahwa perang ini akan berakhir kalau kepala pemerintahan, kepala negara ini akan diganti dan kemudian ya penggantinya akan mengubah kebijakan. Baik, Prof. Hikmanto masih terkait juga dengan perang dalam tanda kutip begitu. Nanti juga akan ada Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang bertemu dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Ini kan Ya, sudah lama sekali perang dingin dalam tanda kutip ini sekali lagi betul. terjadi antara kedua negara. Ada perang dagang juga di sana, di dalamnya kompetisi yang sudah berlangsung cukup lama begitu dan mengakibatkan dampaknya ke sejumlah negara lain. Akan sealot apa kira-kira prediksinya Prof. Hikmanto perdebatan atau komunikasi yang akan terjadi antara kedua pemimpin negara dalam KTT ini? Ya, yang pasti tahun kemarin pada waktu di Italia, Presiden Xi Jinping tidak hadir. Mungkin karena masalah kompetisi ini. Tetapi tahun ini beliau hadir. Dan Presiden Joe Biden sudah bersepakat sama beliau untuk bertemu secara bilateral. Tentu kita tidak berharap bahwa dua kepala negara, kepala pemerintahan ini akan bicara soal detail. Mereka yang kita harapkan adalah berkomitmen terhadap perdamaian. Berkomitmen agar persaingan di antara mereka di bidang perdagangan tidak kemudian diubah menjadi persaingan yang menggunakan kekerasan, kekuatan militer. Itu yang kita ingin dengar dari beliau berdua. Jadi dua hal penting inilah yang mungkin akan disampaikan. Pertemuan sih sebenarnya cuma 20-30 menit sudah lebih dari cukup gitu ya. Yang penting ada komitmen seperti itu yang disampaikan ke media dan kemudian mereka bersalaman. Itu sudah meredakan ketegangan dunia. Seperti itu, Mas. Baik, Prof. Hikmanto, kita berbicara lagi ini soal pernyataan dari Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan. Biasanya dalam forum G20 atau KTT G20 ini ada leaders communique yang dihasilkan. Kalau di yang kemarin di Italia itu kalau tidak salah ada 61 poin yang dihasilkan dalam leaders communique. Tapi Pak Luhut ini menyatakan nampaknya agak sulit untuk bisa tercipta leaders communique di KTT G20 tahun ini di Indonesia. Kenapa? Ya, kalau ditanya kenapa, saya hanya bisa menduga. Dugaan saya adalah mungkin ada negara-negara yang menghendaki. Ada sebenarnya leaders communique yang biasanya disepakati dalam Betul. KTT G20. Tapi Pak Luhut ini bilang nampaknya sulit. Nah, perbedaan-perbedaan apa sih? Serumit apa sebenarnya yang diprediksi akan terjadi sehingga sulit untuk dicapai leaders communique? Ya, yang seperti tadi saya katakan ya, sebelum terputus, ini semua terjadi karena mungkin negara-negara ini tidak bisa sepakat bahwa prasyarat bagi pertumbuhan perekonomian dunia adalah perang di Ukraina harus berakhir. Nah, pertanyaannya adalah perang di Ukraina ini perang yang seperti apa? Apakah perang invasi atau perang karena ada negara yang menggunakan hak untuk membela dirinya? Nah, ini yang diskusi yang tidak berkesudahan mungkin, sehingga tidak bisa komunike itu terjadi. Itu dugaan saya. Tapi Prof, walau kesepakatan dan deklarasi ini akan sulit dihasilkan, namun sebagai negara yang berkomitmen dengan sikap non-blok dan bebas aktif harus ada upaya dari Indonesia agar kesepakatan dan deklarasi yang sudah berjalan di antara anggota G20 ini tetap berlaku atau tidak dibatalkan. Tanggapannya Prof? Ya tentu gini, komunike itu cuma sekedar kesepakatan atau pembahasan yang sama-sama lah ketika kepala pemerintahan dan kepala negara itu membicarakan isu-isu gitu ya. Karena isunya itu sendiri selama 1 tahun ini itu sudah dibahas. Jadi jangan dipikir bahwa pertemuan ini akan ke depan membahas. Karena pertemuan ini kan yang hari keduanya mungkin atau hari pertamanya Presiden Indonesia akan menyerahkan presidensi G20 kepada India. Dan India akan memulai dengan program-program mereka, usulan-usulan program mereka. Nah, jadi Indonesia kita sudah selesai nih sebenarnya selama 1 tahun ini, ya kan? Lalu kemudian kepala negara, kepala pemerintahan ini berdiskusi. Nah, lalu kemudian mereka akan mengatakan, oke, kita harus buat pernyataan bersama. Ya, itu yang disebut sebagai komunike. Nah, komunike ini juga bukan dokumen hukum, gitu ya. Ini kan sekedar pernyataan bersama-sama bagaimana. Nah, dalam mungkin para menteri-menteri yang akan membahas komunike yang harusnya disampaikan oleh kepala negara, kepala pemerintahan, itu seperti apa, itu stuck gitu ya. Karena mungkin ada yang mengatakan perang harus selesai. Ada yang bilang, ya perangnya
perang selesai gimana? Kamu yang harus menyelesaikan dulu. Enggak, kamu yang harus rame di situ. Sehingga tidak bisa sampai pada komunikasi bersama. Tapi kan nggak apa-apa. Orang semuanya sudah dikerjakan kok. Semua agenda yang dilakukan oleh Indonesia yang soal arsitektur dan lain sebagainya. Kemarin kan itu ada Ibu Menteri Keuangan sudah menyampaikan akan ada istilahnya apa ya, health fund atau vaccine fund, uang dan lain sebagainya. Itu kan sudah terselesaikan. Pandemic fund. Maaf, iya. Misalnya seperti itu kan. Jadi sudah selesai, sudah nggak ada masalah lagi gitu kan. Nanti yang soal Sherpa itu mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama, dalam beberapa jam lagi itu akan juga disepakati. Ya sudah, selesai seperti itu. Baik, Prof. Hikmahanto, kita ke hal lain. Ini kesuksesan KTT G20 di Bali nanti tentu akan menjadi pembuktian bagi Indonesia untuk bisa menempatkan diri dalam posisi strategis baik di kawasan Asia juga dunia. Tanggapannya Prof. Hikmahanto? Saya gini, tentu Indonesia kita secara serius melaksanakan presidensi G20 ini. Kita sudah mengusung tema, kita sudah melakukan pembahasan-pembahasan, pertemuan-pertemuan baik di Indonesia maupun di beberapa negara, termasuk di Amerika Serikat. Dan kita berhasil menghadirkan semua negara-negara meskipun di antara mereka ada yang bertikai. Ada warna-warna walkout dan lain sebagainya, tetapi itu semua kita bisa lewati. Nah, ini sudah merupakan achievement. Nah, achievement yang berikutnya adalah pada hari esok, pelaksanaan. Bagaimana masalah keamanan, bagaimana masalah nanti pembahasan antara kepala pemerintahan dan kepala negara, dan bagaimana nanti pertemuan-pertemuan bilateral antar negara-negara yang sedang bertikai, meskipun juga bilateral antara Indonesia dengan banyak negara. Nah, ini juga menjadi atensi. Dan yang ketiga adalah Indonesia sudah bisa menjadi atensi dunia dalam 2 hari ke depan. Ini yang kita harus jaga, kita harus tunjukkan bahwa kita mampu, dan mudah-mudahan pada saatnya nanti tanggal 16, tanggal 17, kepala negara, kepala pemerintahan akan kembali ke negaranya dengan selamat. Kira-kira seperti itu. Terakhir sekali, Prof. Hikmahanto, apa sebenarnya yang menjadi ekspektasi ketika nantinya gelaran G20 ini, KTT G20 ini berakhir, kepala negara dari berbagai negara ini kembali ke negara masing-masing dengan kesepakatan-kesepakatan yang sudah dibahas ini, apa ekspektasinya, Prof. Hikmahanto? Ekspektasinya adalah tentu pertumbuhan perekonomian dunia akan tidak datar-datar saja, tetapi akan bergerak ke atas gitu ya. Dia akan tumbuh. Nah, tapi sekali lagi dengan catatannya itu kan perang ini yang jadi masalah, bagaimana mau tumbuh. Sekarang Inggris sudah didera dengan resesi, ya kan? Dunia mengalami stagflasi, kemudian akan muncul krisis energi, krisis pangan. Nah, ini semua yang menghantui kita tentunya. Karena apa? Karena perang. Padahal G20 tidak dimandatkan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan masalah politik, tetapi masalah perekonomian. Ini yang menjadi tantangan yang sangat besar, ya, meskipun nanti kepala negara, kepala pemerintahan sudah kembali, mereka harus menyelesaikan bagaimana perang ini bisa diakhiri. Saya rasa itu sih. Baik, kita harapkan nanti ada kebijakan-kebijakan atau kesepakatan yang berdampak besar terhadap kemajuan ekonomi supaya perekonomian dunia ini tidak terjadi stagnansi dan kemudian bisa membawa arah yang lebih baik untuk perekonomian secara global. Terima kasih atas waktunya Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani dan juga pengamat hubungan internasional Profesor Hikmahanto Juwana yang telah bergabung bersama kami di Morning Traffic, dan selamat kembali beraktivitas. Baik, terima kasih semuanya ya, sehat selalu.